kita mendengarkan persembahan pujian. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau karena kasih setia-Mu yang besar terhadap kami umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami orang berdosa ini. Karena itu, biarlah Engkau mau berfirman lagi kepada kami anak-anak-Mu. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas, yang boleh terus bekerja di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati seluruh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh seluruh umat Tuhan yang beribadah dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan. Firman itu puji-pujian maupun doa boleh membubung tinggi memuliakan nama Tuhan dan boleh membangun iman spiritual umat-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap hari ini mendengarkannya, dan biarlah Roh Kudus menolong kami juga untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema dilayakkan untuk melayani Tuhan, terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi.
dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah langgeng sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Barangkali saudara-saudara pernah mendengar ungkapan seperti ini, "Maaf Pak Pendeta, saya belum layak loh melayani Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa, belum siap." Saudara, seringkali ketika pendeta mencari jemaat untuk dipilih menjadi pengurus, entah majelis atau pengurus bagian, ada beberapa orang yang memang menyatakan belum bersedia dengan alasan belum layak, atau bisa di sisi yang lain belum siap untuk menghadapi orang banyak dengan karakter-karakternya yang sulit. Dengan kata lain, bukankah melayani itu tidak enak? Melayani itu menderita.
Melayani itu menguras tenaga, menguras waktu kita, sehingga kita tidak bebas lagi. Yang biasanya bisa jalan-jalan bersama keluarga, pada hari Minggu kita harus ada di gereja. Pada saat dulu kita masih onsite. Pendapat yang sama pernah saya katakan juga kepada Tuhan. 41 tahun yang lalu, ketika Tuhan memanggil saya, begitu lulus dari SEMEA tahun 1981 bulan Mei, ada bisikan panggilan di hati untuk sekolah teologi. Sampai 2 kali. Tapi saya menganggap sepi, mengabaikan dan mengeraskan hati. Karena dalam perspektif saya, melayani Tuhan itu tidak enak. Hanya membawa penderitaan. Melayani Tuhan itu capek dan juga tidak nyaman. Sebaliknya menjawab panggilan Tuhan, saya malah pergi ke Jakarta untuk bekerja bersama seorang teman. 1 minggu kemudian saya minta berhenti. Saya ingin melanjutkan studi saya. Tapi bukan teologi. Sebagaimana layaknya anak muda, saya pun juga ingin mencari bidang studi lain yang lebih menjanjikan kesuksesan, kesenangan, keberhasilan di masa depan. Terlebih saat itu saya sudah punya ijazah pembukuan BON A, tinggal mengambil ujian pembukuan BON B. Sementara masih banyak waktu karena sudah lulus, saya membaca sebuah buku tentang dipanggil untuk diutus, yang menceritakan tentang pemanggilan Yesaya. Ternyata ketika saya membaca buku itu, kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah hati saya. Ketika saya membaca, siapakah yang mau pergi untuk aku, yang mau menjadi utusan? Saya tertegur, saya menyesal, saya menangis karena telah menolak panggilan Tuhan. Dengan berurai air mata saya minta ampun pada Tuhan. Firman Tuhan, siapakah yang akan kutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu begitu merasuki relung jiwa saya. Sehingga dengan terisak-isak saya menjawab, saya siap Tuhan, saya siap untuk melayani Engkau. Tuhan ampuni aku siap melakukan kehendak Bapa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan saya masih punya kesempatan pada waktu itu untuk ikuti tes gelombang 2 masuk STT Duta Wacana. Perjumpaan saya dengan Tuhan yang menjamah saya pada waktu itu sangat-sangat menguatkan iman saya di dalam perjalanan pelayanan yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan. Dan karena anugerah Tuhan saja, saya yang berdosa ini masih dilayakkan Tuhan untuk melayani sampai saat ini. Saudara, Tuhan memanggil setiap orang dengan caranya yang unik. Yesaya pun mendapat panggilan dalam menjalankan hidupnya untuk melayani Tuhan. Yesaya mengalami hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Bagaimana para serafim memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Spontan Yesaya merasa dirinya tidak berarti, merasa berdosa dan celaka deh karena bertemu dengan Tuhan. Namun seorang serafim telah menyentuhkan bara api pada bibir Yesaya yang najis. Tuhan telah menunjukkan anugerahnya. Yesaya tidak binasa karena melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya dikuduskan oleh Tuhan karena Tuhan mau memakai Yesaya untuk rencananya menjadi utusan. Dan penyentuhan bara api ke bibir Yesaya bisa juga mempunyai makna bahwa Yesaya disahkan, dimeteraikan, dikuatkan sebagai nabi Tuhan, bukan nabi yang palsu, yang diutus Tuhan ke tengah-tengah bangsa yang penuh dengan tegar tengkuk, yaitu bangsa Yehuda. Saudara, jawaban Yesaya
kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Sebuah jawaban yang mengandung resiko. Juga bayang-bayang kematian yang bisa mengancam jiwa Yesaya. Mengapa? Karena bangsa Yehuda itu bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak akan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mereka mengeraskan hati. Mana mungkin Tuhan akan menghukum kita dibuang ke kerajaan Babel. Kita ini umat Allah. Kalaupun ada bahaya datang, ancaman dari kerajaan Babel, Tuhan Allah akan melepaskan kita karena kita umatnya. Saudara, nubuat yang disampaikan yang merupakan kabar buruk, itulah yang akan membuat Yesaya tidak nyaman dan menderita. Karena umat Yehuda pasti menolak. Raja, para pejabat akan mencari nabi-nabi palsu mereka dan bertanya pendapat mereka, nasib kerajaan Yehuda. Dan siapa yang akan dipilih? Berita yang bawa sukacita atau kabar buruk? Tentu kabar yang menyenangkan, bukan? Karena itulah di sini jawaban Yesaya, "Ini aku Tuhan, utuslah aku," mengandung resiko, ancaman. Selain penolakan, juga bayang-bayang kematian Yesaya. Saudara, di dalam Alkitab, nabi-nabi utusan Allah seringkali mendapat tugas yang berat untuk dilaksanakan. Ancaman penolakan disertai dengan resiko mendapat kekerasan fisik, bahkan ancaman kematian. Saudara tentu ingat tentang Nabi Yeremia yang dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur dan terperosok di dalamnya. Diberikan makanan yang hanya sedikit, dipasung, juga dikurung. Sangat menderita sebagai seorang utusan Tuhan. Di dalam Lukas 4 ayat 29, ketika Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya di kota Nazaret dan Tuhan Yesus masuk rumah ibadat serta mengajar, maka orang-orang yang hadir saat itu membawa Yesus ke atas tebing dan mereka ingin melemparkan dia dari tebing. Mereka menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Paulus pun ketika mengajar di Ikonium, orang-orang yang menolak firman Tuhan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan para pemimpin melakukan kekerasan fisik dengan melempari batu, menyeretnya keluar kota karena dianggap Paulus ini telah mati ketika melayani di Listra. Di Ikonium Paulus juga dilempari batu, di Listra juga dilempari batu. Untuk Injil Paulus telah menderita, menahan pelasapan dingin, rasa lapar di dalam penjara. Tetapi apakah Paulus menyerah dengan segala kesulitan, tantangan, siksaan yang dialami? Tidak. Kenapa? Karena Paulus telah mengalami perjumpaannya yang ajaib dengan Tuhan Yesus. Dan kebenaran bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, Mesias itu. Saudara, biasa dalam pelayanan ada target secara kuantitas, keberhasilan yang sudah ditentukan. Tetapi dalam pelayanan Yesaya, Tuhan menentukan keberhasilan Yesaya itu hanya akan tinggal 10%, bukan 90% keberhasilannya. Buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, serta mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Bukan Allah yang membuat hati bangsa itu tegar tengkuk, melainkan karena Allah telah mengetahui bagaimana tegar tengkuknya bangsa Yehuda. Mereka pasti akan menolak firman itu. Tapi sampai kapan Tuhan mereka menolak firman Tuhan dan tidak mau berubah? Sampai kota menjadi sunyi lengang, sampai tidak ada orang di negeri itu. Artinya hukuman Tuhan itu pasti akan terjadi. Bangsa Yehuda akan dibuang ke negeri Babel. Mereka harus ditimpa dengan kebinasaan. Para pejabat tinggi, cendekiawan, raja
bangsawan. Mereka akan diangkut semua. Dan sisa-sisa bangsa, orang-orang pinggiran itulah yang tetap ada di Yerusalem. Penghukuman Allah tidak dimaksudkan untuk memusnahkan, melainkan supaya ada pemurnian dari sisa-sisa umat yang akan diselamatkan. Dan itu digambarkan seperti pohon jawi atau pohon beringin yang tunggulnya tetap berdiri setelah ditebang. Meskipun tampaknya pelayanan Yesaya itu sia-sia, tidak ada hasil pertobatan. Karena bangsa Yehuda tetap tegar tengkuk dan mengalami penghukuman. Namun akan ada hasilnya, yaitu sisa umat yang akan terselamatkan. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, melayani itu penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan fisik. Para penata layan ibadah ketika harus bertugas ibadah pagi, mereka akan bangun jam 4 pagi. Mereka akan meninggalkan segala kegiatan di rumah dan memprioritaskan untuk hadir di gereja, melakukan tugas pelayanannya. Berarti mereka merelakan waktu tidur nyenyaknya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada penderitaan fisik, dan jika ada tantangan kesulitan, maka ada tekanan mental. Saudara, siapakah di antara kita yang mau mengambil pelayanan yang sulit, penuh resiko, dan menghadapi penolakan, hal-hal tidak menyenangkan, menghadapi orang-orang dengan karakter yang berbeda, yang sulit dimengerti, bahkan setelah dilayani masih ngomel, tidak tahu berterima kasih, tidak menghargai ataupun menghormati. Padahal mereka yang melayani sudah bercapek lelah. Saudara, bukankah juga seringkali orang-orang di rumah, suami atau istri yang sudah melayani tengah keluarga, tetapi betapa mudah istri atau suami tidak menghargai pelayanan mereka yang sudah sepanjang hari mengerjakan tugasnya. Tidak ada pujian, yang ada hanyalah kritikan-kritikan. Tapi apakah karena itu kemudian pelayanan sang istri untuk anak-anak, memasak, mencuci, mendampingi anak belajar menjadi terhentikan? Apakah karena celaan istri kemudian suami menghentikan, tidak mau bekerja lagi? Tentu tidak. Tantangan demi tantangan akan terus dialami. Tapi panggilan orang percaya untuk terus melayani di tengah keluarga, melayani di tengah masyarakat. Dari mana kekuatan untuk melayani? Kekuatan itu datangnya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Dia. Kita dikuatkan. Di sisi lain juga ada orang-orang yang melayani, ingin mencari kesenangannya sendiri, menurut cara dan selera sendiri. Yang penting pokoknya aku seneng, gimana gua aja. Gua kan sudah sukarela nih melayani. Memilih pelayanan yang tidak beresiko. Sadarilah sesungguhnya kita ini orang yang tidak layak, orang yang berdosa, bahkan tidak berarti. Yesaya katakan manusia bagikan setitik air dalam timba dan sebutir debu dalam neraca. Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 15. Yesaya 40 ayat 6 di sana dikatakan bahwa manusia seperti rumput, semaraknya seperti bunga. Artinya sesungguhnya kita itu tidak ada artinya. Namun Tuhan membuat hidup kita berarti dan berharga di matanya, dan kita dilibatkan di dalam pelayanan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan rela mati di atas kayu salib menebus kita supaya kita menjadi hamba Allah, hamba yang melakukan kebenaran, hamba yang siap untuk melayaninya, menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitarnya. Kita bisa ikut pelayanan di tengah masyarakat, di RT atau di RW, dengan membantu warga,
meneruskan info-info penting tentang vaksin sehingga warga dapat segera vaksin booster, ya, seperti yang saya alami di grup warga kompleks itu ada info-info. Nih tanggal 14 Januari misalnya ya, atau 13 Januari yang lalu ada 2 hari vaksin booster. Nah itu warga membaca, lalu berduyun-duyun ke tempat kelurahan di Katulampa. Betapa berharganya pelayanan warga di kompleks yang mau bergabung dalam kepengurusan RT, RW. Mereka membantu kita yang ada di kompleks itu supaya mendapat pelayanan vaksin booster dengan segera. Juga jika ada berita-berita info yang lain, begitu pula sebagai admin grup ya di dalam WA saudara-saudara, mereka juga meluangkan waktu untuk mengirimkan berita-berita, itu pun juga sebuah pelayanan. Seorang Kristen yang bekerja mengurus anak-anak di panti asuhan, betapa berat tugas itu. Bahkan ketika terjadi COVID, pengurusnya sendiri juga kena COVID dan penghuni panti terpapar COVID. Tapi mau gak mau pengurus ini pun harus bertanggung jawab mengurusin anak-anak yang sakit COVID. Disinilah letak betapa melayani itu tidak enak, membutuhkan pengorbanan, menghilangkan kenyamanan untuk diri sendiri dan mengutamakan, memperhatikan anak-anak yang sudah menjadi tanggung jawab. Pelayanan seorang Bapak Hadi gitu ya, di sebuah panti yang menerima anak-anak bayi yang lahir dari pergaulan yang salah. Banyak gadis-gadis muda bahkan yang masih status SMA datang dalam keadaan hamil, kemudian bercerita ingin menyerahkan anaknya kalau sudah lahir. Gadis ini juga melahirkan di tempat itu, diterima anaknya, berjanji akan mengambil kembali, akan menengok. Tapi pada kenyataan sebagian besar tidak ada yang menengok, tidak ada yang mengambilnya kembali. Sekalipun berbeda keyakinan, berbeda etnis, tapi Bapak Hadi katakan, pokoknya saya siap membantu untuk siapa saja, yang penting anak bangsa. Capek memang, tapi capek ini hilang karena ada cinta kasih untuk membesarkan bayi-bayi yang tak bersalah itu dan mendidik untuk membangun karakter anak bangsa. Saudara, di sekeliling kita terpanggil setiap orang untuk bisa ambil bagian di dalam melayani. Dalam pengertian melayani ini apa toh ya? Apa cuman melayani di gereja? Berarti aku pengangguran dong? Aku kan bukan pengurus di dalam gereja. Melayani terpapar di depan kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebaikan, apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama. Berarti kita sudah melayani untuk Tuhan. Menjadi pemerhati di tengah-tengah lingkup wilayah ataupun sektor. Berapa waktu yang lalu pengurus-pengurus dari sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, usinda, pedanka, wilayah, dan juga ada pengurus YPK. Semua telah dilantik dengan tugas masing-masing yang tidak mudah. Semua itu bisa melelahkan dan menghabiskan waktu. Tetapi inilah tanggung jawab kita ketika telah ditebus oleh Kristus, maka kita dipanggil. Suara Tuhan selalu bergema di hati kita. Siapakah yang mau pergi untuk aku menjadi utusan? Dipanggil setiap waktu untuk menebarkan kebaikan, memberikan keringanan terhadap orang-orang yang menderita. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, ada janji firman Tuhan yang indah bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengabarkan Injilnya, menyebarkan kebaikannya, kasihnya, kebenaran dalam hidup sehari-hari kita, maupun di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus katakan, ia akan dihormati oleh Bapa. Suatu pujian, suatu kedudukan, suatu penghargaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang yang melayani, jangan disepelekan. Sekecil apapun pelayanan itu, mereka berharga bagi Bapa, dihormati oleh Bapa. Pelayanan Yesaya kiranya menginspirasi kita untuk menghayati dan setia melakukan tugas pelayanan itu, karena menyadari siapa yang mengutus kita. Dan sebagai utusan Tuhan, kita pun harus menunjukkan teladan dengan tetap hidup kudus, menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan itu bukan dengan kata-kata saja, tetapi tercermin, teraplikasi dalam hidup sehari-hari kita. Perbuatan baik dan tutur kata, sikap kita yang tetap memberikan keadilan kepada orang lain, agar mereka merasakan kebaikan Tuhan. Itu tetap menjadi panggilan kita. Memang melayani tidak mudah, tetapi ingatlah, kita ini orang-orang berdosa yang sudah dilayakkan Tuhan untuk melayani. Dan yang kedua, rasakan, alami selalu perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Fokus pada Kristus yang sudah memanggil kita. Setia di dalam menjalankannya. Maka Tuhan yang akan menghargai kita. Sekalipun orang-orang di sekitar kita hanya cuma mengkritik, tapi Bapa menghormati kita. Konsisten dalam perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita konsisten di dalam kita melayani. Sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang sudah mengampuni dan menguduskan kita. Jika Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maukah kita menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan memberkati kita. Amin.